Disesuaikan dengan sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Dengan tambahan 50 juta rupiah per bulan, anggota DPR diharapkan bisa menyewa rumah di dekat gedung parlemen. Sebab rumah dinas yang ada dianggap tidak layak lagi untuk ditempati. Selain sudah tua, rumah dinas yang ada juga sering rusak. Kondisi ini membuat Setjen DPR harus mengeluarkan dana pemeliharaan dan perbaikan yang tidak sedikit. Sebagai gantinya, anggota DPR periode 2024-2029 diberi uang tunjangan rumah. Namun, nominal 50 juta rupiah per bulan untuk biaya sewa rumah dinilai berlebihan. Di tengah klaim kemakmuran nasional, data menunjukkan bahwa upah sebagian besar pekerja mengalami stagnasi, bahkan penurunan daya beli. Sementara itu, sejumlah anggota legislatif diketahui mengesahkan kenaikan tunjangan dan gaji bagi pejabat publik. Antara lain, gaji pokok 4,2 juta rupiah, uang sidang 2 juta rupiah per paket, dan tunjangan jabatan 9,7 juta rupiah. Lalu ada juga tunjangan komunikasi 15,5 juta rupiah, bantuan listrik dan telepon 7,7 juta rupiah, dan tunjangan rumah 50 juta rupiah. Ketimpangan sosial masih menjadi tantangan besar dalam struktur masyarakat Indonesia. Perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi menciptakan jarak yang signifikan antara kelompok masyarakat dengan kekayaan tinggi dan mereka yang hidup dalam keterbatasan. Hari ini aku resmi di PHK. Perusahaan bilang harus mengurangi karyawan. Semua kerja kerasku sia-sia. Kondisi ini terus kondisi ekonomi yang tidak stabil. Di berbagai kota, kelompok buruh menggelar unjuk rasa menyuarakan tuntutan atas upah minimum layak. Dan kebijakan perpajakan yang dirasa memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, wacana kenaikan gaji tinggi pejabat publik, termasuk anggota DPR, menjadi perhatian masyarakat. Meski merupakan bagian dari mekanisme anggaran, kebijakan ini menimbulkan perdebatan terutama karena terjadi di tengah angka kemiskinan yang masih tinggi dan tingginya tingkat pengangguran. Dari perspektif sosiologi, ketimpangan ini dapat dijelaskan melalui berbagai teori. C. White misalnya, dalam teori The Power Elite menyebut bahwa terdapat kelompok elit kecil yang memiliki pengaruh besar dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Kelompok ini seringkali menentukan arah kebijakan strategis yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas. Teori konflik kemudian menjelaskan bahwa ketimpangan tidak hanya muncul sebagai proses alamiah, tetapi juga karena adanya perbedaan ketimpangan antara kelompok yang memiliki akses terdapat kekuasaan dan kelompok yang lebih terbatas. Sementara itu, konsep imajinasi sosiologi mengajarkan kita untuk terlihat profesional, seperti memutus hubungan kerja, kesulitan mencari pekerjaan, atau rendahnya upah. Sesungguhnya terhubung dengan struktur sosial, sistem ekonomi, serta kebijakan publik yang lebih luas. Dengan demikian, masalah sosial bukan semata-mata tanggung jawab individu, melainkan bagian dari fenomena struktural yang memerlukan perhatian bersama. Kajian sosiologis membantu masyarakat untuk melihat hubungan antara pengalaman pribadi dengan dinamika sosial secara keseluruhan. Pendekatan ini juga dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada keberlanjutan sosial. Ini solusi menurut kami sebaiknya diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok paling lemah. Jadi, walau gaji DPR naik, negara harus memastikan perlindungan sosial, subsidi, dan penciptaan lapangan kerja tetap diperkuat. Kewenangan politik akan diterima masyarakat bila dirasa sah dan bermanfaat. Artinya, perlu menunjukkan bahwa kenaikan gaji tidak semata-mata untuk pribadi, tapi diimbangi dengan kerja nyata dan kebijakan pro rakyat. Ketimpangan gaji antara DPR dan rakyat bukan hanya soal keuangan, tapi menyangkut keadilan